Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizko Aditya Arpi Sarjana Pendidikan, mahasiswa PBG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Geografi dengan NIM 2400 1039 252 077082 akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Wuringin 6. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersama geografi bergembira. Oke. Baik, kita ketemu lagi bersama saya Pak Rizko di mata pelajaran geografi, di mana kalian akan belajar tentang alam, manusia dan juga lingkungannya. Tak lupa sebelum kita pelajaran tentunya kita harus mengabdikan diri kita atau mengingat-ingat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Oleh karena itu sebaiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk menggugah semangat kita. Oke? Oke. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, duduk kembali di tempatnya masing-masing. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dengan hikmat agar kegiatan pembelajaran hari ini memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Kita berdoa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran saya absen dulu di sini. Adam Pranata Sukma hadir. Adinda Darmayanti ada. Kemudian Ahmad Sodikul hadir. Baik, setelah pertemuan kemarin kita akan membahas tentang posisi strategis Indonesia berdasarkan posisi astronomisnya, kemudian geografisnya, dan juga geologisnya. Kira-kira enak nggak sih kalau kita tinggal di Indonesia itu? Enaknya dari segi apa? Ayo. Apa? Sumber daya? Sumber daya melimpah. Satunya lagi, apa enaknya kita hidup di Indonesia? Jessica, iklimnya kenapa? Iklimnya tropis. Begitu juga dengan kita kan hidup di daerah yang namanya Kecamatan Wuringin Nanom, di daerah Kabupaten Gresik dan juga Jawa Timur. Kita juga bersekolah di SMAN Negeri 1 Wuringin Nanom. Jargonnya itu Semanyu Bersinar. Kira-kira nih, menurut kalian, kenapa sih letak SMAN Negeri 1 Wuringin Nanom itu kok berada di Desa Sembung? Kok nggak di Desa Sumberwaru, Kedunganyar, ataukah di daerah dekat Jalan Raya di Pasinan, Sumengko atau yang lainnya? Ada yang bisa jawab? Kenapa SMA Negeri 1 Wuringin Nanom letaknya di Desa Sembung? Elisa? Iya.
Mm-mm. Oke, tadi Elisa mengatakan bahwa SMA Negeri 1 Wringinanom itu lokasinya strategis antara Kecamatan Wringinanom dan juga Kecamatan Kedamaian. Di samping itu, Desa Sembung itu memiliki penduduk yang banyak, sehingga sekolah atau SMA itu tidak kesulitan untuk mencari murid, atau kan untuk bagaimana sih untuk yang sekolah di sini tuh nggak bakalan pusing untuk ini itu. Kemudian juga di SMA Negeri 1 Wringinanom itu juga aksesnya banyak. Bisa dari lewat dagangan, bisa dari Soko, bisa diakses dari daerah Grompol. Kalau dari sisi barat itu dari daerah Puting sama ke Samben Kulon, Sumberwaru itu banyak, sehingga SMA Negeri 1 Wringinanom itu memang paling cocok berada di Desa Sembung gitu. Untuk itu kalian coba lihat video ini yang saya tampilkan, disimak dengan jelas. Ini mengenai dengan kekayaan Indonesia. Barusan kalian telah melihat video tentang kekayaan sumber daya alam serta potensi keindahan di Indonesia. Ada gunung, pantai, lautan, sungai, ngarai, lembah, air terjun, dan sebagainya. Apa sih perasaan kalian melihat ini? Gimana? Perasaan kalian melihat video ini tuh apa yang ada di benak kalian? Kira-kira apa? Bangga. Bangganya karena apa, Amel? Karena ternyata Indonesia itu sumber daya alamnya sangat indah dan juga melimpah. Sumber daya alamnya sangat indah dan juga melimpah. Nah, kalau sudah tahu sumber daya alamnya sangat indah dan juga melimpah, sebagai generasi muda, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kekayaan alam Indonesia? Siapa yang bisa atau bersedia? Apa yang bisa kita lakukan? Elisa. Buang sampah pada tempatnya, nggak usah dibakar yang bisa menyebabkan polusi. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat semuanya. Jawaban yang benar, tidak ada yang salah menurut pendapatnya masing-masing. Jadi intinya adalah poin yang bisa kita ambil dari sini adalah bagaimana menjaga kekayaan alam Indonesia agar bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Tentunya kan kita melihat ada laut, ada pantai, ada gunung, ada sungai, ada lembah. Enak nggak ya kira-kira kita datang ke sana gitu? Biasanya ke sini itu kalau kita lihat di TV itu para reporter atau jurnalis atau wartawan yang biasanya di acara Mancing Mania. Mantap. Kurang keras. Mancing Mania. Oke, itu biasanya ada di situ. Mereka mencari spot-spot pancing atau spot memancing yang strike, itu kan effortnya di situ. Bagaimana cara mendapatkan ikan besar, harus petualangan ke sana kemari. Ada juga yang harus melewati beberapa daerah yang sulit dijangkau. Tapi yang dicari adalah kenikmatan atau kepuasan batin melihat dia bisa strike. Nah, kita coba nih permainan nih sebelum kita maju ke materi selanjutnya. Bagaimana sih rasanya kalau kita menyiarkan atau mempromosikan atau nge-review? Biasanya kalau teman-teman ini biasanya kan nge-review seblak, bakso aci, kadangkala juga itu geprekin, kalau sekarang kan dimsum. Nah, coba kita bermain nge-review tempat wisata yang paling dekat dengan kita. Kalau Gresik kan suasananya suhunya agak panas. Kira-kira paling enak itu liburan kemana? Pacet. Di Pacet itu ada salah satu tempat yang biasanya dibuat untuk camping ataupun hanya sekedar piknik.
yaitu di daerah Gedung Klurak kalau nggak salah. Saya pengen ada salah satu anak yang bisa nge-review ataupun yang bisa memberikan reaksi, oh kayaknya tempat wisata ini enak ya, kayak gitu. Bentar ya, saya carikan videonya. Kayaknya kira-kira sekarang tanggal berapa? 21. Absen 21 sekarang itu Sartika Wahyu Amelia. Nah, ini gilirannya Sartika nih untuk nge-review. Bentar sih. Bisa maju Sartika? Oke, teman-teman, sebelum itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Jadi saya di sini mau mereview nih tempat wisata, salah satu tempat wisata yang ada di Pacet, Mojokerto. Namanya itu Gedung Klurak. Nah, Gedung Klurak ini memiliki berbagai destinasi, mulai dari hanya untuk menikmati suasana alam, kolam renang, playground, camping, atau bahkan bermain di air sungai. Nah, di sini juga kita dapat bermalam. Entah itu kita bermalam seperti bermain camping ataupun bermalam di Omah Gubuk. Itu saja sih info dari aku tentang Gedung Klurak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Amel. Silahkan kembalikan Mbaknya. Terima kasih, Pak. Itu tadi review singkat dari Amel tentang Gedung Klurak. Jadi apa yang telah kita ulas barusan tadi mengenai sumber daya alam, tempat wisata, dan apa yang akan kita pelajari selanjutnya adalah kita ingin mengembangkan. Tadi kan udah ke Pacet ya. Kira-kira kalau di Jawa Timur, wilayah mana lagi yang dingin kira-kira yang banyak wisatanya? Malang tentunya. Nah, yang kita akan lakukan saat ini adalah untuk menganalisis posisi strategis Kabupaten Malang terhadap sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Ini ada satu video lagi yang harus kalian tonton. Kita lihat sejenak. Seperti gambaran Malang dalam beberapa tempo atau waktu. Coba cek dulu. Selamat datang di Kabupaten Malang, kabupaten terluas kedua di Jawa Timur, yang kaya akan potensi serta nilai ukur. Barusan kalian telah melihat video ya. Kabupaten Malang disingkat dalam 5 menit. Di situ ada banyak gunung api, ada sawah, pertanian, budaya, dan juga pariwisata. Nah, bisa lihat di sini. Yang paling atas ada tugunya. Itu terletak apa namanya? Ayo. Ada yang pernah ke Malang? Kira-kira nih, yang ada monumen bunga-bunga taman di sekeliling monumen ini daerah mana? Ayo. Ada yang tahu? Malang. Malang biasanya identik dengan kota apa? Malang kota apel. Kenapa kok disebut sebagai Malang kota apel? Kela? Bisa nggak kalau apel itu ditanam di daerah kita? Terlalu panas. Berarti suhu itu mempengaruhi pertumbuhan suatu komoditas tertentu. Nah, sekarang kita coba berpikir secara lebih dalam lagi. Tadi yang saya katakan, alasannya adalah mengapa Kabupaten Malang dianggap strategis dalam mengembangkan sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Apakah semua wilayah di Malang memiliki potensi yang sama? Jadi akan saya bentuk kelompok di sini. Ini ada berapa jumlahnya siswanya ini? 28 yang nggak masuk 3 tadi ya? Oke, berarti ini satu kelompok 5 orang.
Agar lebih cepat maka akan saya bantu secara langsung. Kebetulan ini nanti kelompok 1 anggotanya ada Amel, Dinda, Rahma, Laili sama Steven. Kelompok 2 yaitu Dela, Aisyah, Sodik, Silvi sama Eka Wulandari. Dan kelompok 3 ini Adam, ada Erica, Jessica, Tiska, Sivana sama Tika. Kelompok 4 ya. 4 Raffi sebagai pemimpin dan kepala sukunya. Kemudian Indah Pratu, Ramaiza, Elisa sama Angel, Putri Angel. Terakhir kelompoknya Mas Aldi. Kelompoknya Mas Aldi ini ada Dela, Kayla, Umi, sama Siska. Jadi kan ada 5 kelompok. Tadi kan sektornya 3 ya. Pariwisata, perdagangan, sama pertanian. Kelompok 1 membahas tentang pertanian. Kelompok 2 perdagangan. Kelompok 3 pariwisata. 4 perdagangan. 5 pariwisata. Oke, saya bagi LKPD-nya. Nah, ini kelompok 1 silahkan didiskusikan dengan teman-temannya. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kemudian ini untuk kelompok 5 ya. 5 tadi bahasnya dapat perdagangan, 4 dapat pariwisata. Oke. Silakan dianalisis di situ. Bisa dibuka di halaman pertama. Judulnya adalah menelusuri strategi Kabupaten Malang. Jadi kalian harus bisa atau menganalisis posisi strategis Kabupaten Malang dan mengajukannya dengan potensi wilayah. Kira-kira kok Malang iki nek tak gawe pertanian enak enggak ya? Apa sing menyebabkan enak itu dan kendalanya apa saja? Nanti saya akan bagikan beberapa data dari BPS ya. Bisa dari peta topografi, peta jaringan jalan ataupun yang lainnya. Kalian bisa membuka akses sebesar-besarnya atau seluas-luasnya untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar kegiatan peserta didik. Mulai dari yang pertama ini analisis letak dan aksesibilitas. Letak geografis Kabupaten Malang di mana? Akses jalannya bagaimana? Kemudian akses ke pusat perdagangan atau pelabuhan. Malang punya pelabuhan nggak sih? Ada ya, tapi pelabuhan kecil. Tapi tempat pelelangan ikan berada di daerah Kabupaten Malang Selatan. Itu ada. Kalian cari data dan kesimpulannya. Terus yang kedua adalah di sektor pertanian. Ini kan ada 3 sektor nih. Pertanian, perdagangan, sama pariwisata. Kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing tadi saja. Kelompok 1 dapat pertanian, 2 perdagangan, 3 pariwisata, 5 pariwisata, 4 apa tadi? Kamu dapat apa? 5 perdagangan. 4 apa? Pariwisata. Oke, kayak gitu. Dan juga terakhir adalah tantangan wilayah. Faktor apa sih yang menghambat pengembangan potensi di daerah tersebut? Dampaknya dan solusi yang diberikan atau yang kalian usulkan. Solusinya bisa banyak, tapi nanti pilih salah satu saja. Dikerjakan bersama teman-teman, silakan berdiskusi, bisa menggunakan literasi atau buku bahkan ajar yang lain, bisa menggunakan akses internet seluas-luasnya. Nanti terakhir adalah dipresentasikan setiap kelompok di depan teman-teman yang lain. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Silakan dikerjakan. Ya. Terus habis itu Alkitab. Baik. Sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Belum. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oh, 4 sana ya. Kelompok 5?
dan lawang. Oke, kita tunggu dikit lagi. Tadi itu tentang pengembangan Kabupaten Malang sebagai potensi terhadap sektor pertanian, perdagangan, sama pariwisata. Kira-kira kelompok mana ini yang pengen maju duluan untuk mempresentasikan hasil karyanya? Di tempat duduknya aja nggak apa-apa. Di tempatnya masing-masing aja, tapi sambil berdiri ya. Ayo. Kira-kira kelompoknya mana yang sudah ready atau sudah siap? Acak aja ya. Jam kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini sektor perdagangan. Bisa dipresentasikan? Enaknya kira-kira di depan apa di tempatnya masing-masing? Di depan. Oke. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Ayu Adela sebagai moderator. Saya Aisyah Nurrahmah Agustin sebagai pemateri. Saya Arika Virginia Dulestari. Saya juga Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang potensi wilayah Kota Malang di sektor perdagangan. A. Analisis letak dan aksesibilitas. Aspek letak geografis Kabupaten Malang. Terletak di Jawa Timur bagian selatan, berbatasan dengan Samudra Hindia dan dikelilingi pegunungan. Kesimpulannya, strategis untuk pertanian, pariwisata alam, dan jalur perdagangan regional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pariwisata. Saya di sini Wiro Julaiha sebagai moderator dan rekan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kami. Kebetulan kami kebagian untuk dalam sektor pertanian. Saya di sini sebagai moderator dan teman-teman saya sebagai pemateri akan menjelaskan untuk letak geografis, akses jalan serta akses pusat di daerah Malang, setelah juga sektor pertaniannya. Sekian, saya tutup presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kelompok 4 telah melakukan presentasi tentang pariwisata. Pertanian sudah diwakili oleh kelompok 1, perdagangan kelompok 2, dan kelompok 4 di pariwisata. Dari sekian banyak informasi yang telah kita dapatkan tadi, hasil dari kerja kelompok teman-teman kalian, kira-kira ini menurut kalian nih, apa sih keuntungan yang bisa didapatkan oleh Kabupaten Gresik dalam pengembangan sektor industrinya? Ada yang bisa jawab? Ayo, satu saja. Amel. Betul, lowongan pekerjaan semakin banyak, kemudian tenaga kerjanya juga semakin banyak. Kalau tenaga kerjanya semakin banyak, pendapatnya semakin banyak, maka angka pengangguran di wilayah Kabupaten Gresik juga akan semakin berkurang gitu. Oke, kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Pembelajaran yang kita lalui saat ini sangat-sangat mendalam dan bermakna. Untuk itu marilah kita merelaksasikan diri ini agar lebih semangat lagi. Bisa angkat tangannya ke atas semuanya? Oke, angkat tangannya ke atas. Sambil digoyang-goyangkan ke samping, lagi-lagi ke depan, ke atas lagi. Keluarkan sambil teriak. Wah! Sekali lagi,
kanan, samping, ke depan, ke atas, samping lagi, atas lagi, teriak sekeras-kerasnya. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Baik teman-teman, anak-anak, kita sudah mempelajari mengenai posisi strategis Indonesia dengan studi deskripsinya adalah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang potensi sumber daya alamnya. Tadi kan sudah posisi strategis nih. Nah, besok pertemuan selanjutnya adalah tentang potensi sumber daya alamnya. Sumber daya alam mana, Pak? Seluruhnya, Indonesia dan lain sebagainya, kayak gitu. Bagaimana kita untuk memanfaatkannya sebagai generasi yang akan datang. Dalam artian kita lebih belajar tentang bagaimana sustainable development atau pengembangan yang pembangunan secara berkelanjutan. Itu materi yang akan kita sampaikan. Dari saya akan ada beberapa pesan yang perlu saya sampaikan kepada kalian sebagai generasi muda, sebagai generasi bangsa. Nantinya kalian akan menjadi generasi emas Indonesia dengan bonus demografi yang kita mulai di tahun 2035. Akan harapannya adalah 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia, Indonesia menjadi negara yang berdikdaya, negara yang makmur, negara yang berkemajuan, dan negara yang sejahtera karena berkat dari generasi-generasi emas oleh kalian-kalian ini. Untuk itu teruslah belajar, teruslah berkarya. Ketika jatuh bangkit lagi, jatuh lagi bangkit lagi. Karena apa? Setiap pembelajaran itu memiliki makna tersendiri. Jadi kalian akan ditempa, kalian akan diberikan sebuah ilmu dari segi mental maupun fisiknya, bahwa kesuksesan itu tidak lahir dari duduk dan malas dan tidur, tetapi kesuksesan itu lahir dari kerja keras dan rasa percaya diri oleh kita sendiri masing-masing. Pepatah dari Imam Syafi'i mengatakan lebih baik capek dalam menuntut ilmu daripada capek dalam kebodohan dan kemalasan, kayak gitu. Itu salah satu petuah yang dikatakan oleh Sayyidina siapa tadi? Imam Syafi'i, kayak gitu. Pembelajarannya hari ini sangat berkesan. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari selama ini memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua, sehingga kita bisa belajar dari hari ini dan belajar yang akan datang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, terima kasih atas perhatian. Kata penutup untuk pembelajaran hari ini adalah untuk menjadi batu permata perlu goresan-goresan dari benda yang tumpul. Apalagi untuk menjadi generasi bangsa perlu mendapatkan tekanan-tekanan dan ujaran-ujaran serta mendapatkan pembelajaran dari kehidupan yang kita lalui saat ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.